Assalamualaikum. Apa kabar nih? Ketemu lagi sama aku. Sekarang udah hari Minggu. Itu waktunya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Kita Masuk Rumahnya. Sekarang kita kan sudah menyanyikan satu buah lagu. Sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan melakukan ibadah. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Turunkan Roh Kudus-Mu untuk memimpin ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kalian tahu gak sih tema minggu ini apa? Kalau misalkan nggak tahu, tema minggu ini adalah merajut impian. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, Adik-adik yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk dapat membaca dan memuji serta memuliakan nama-Mu Tuhan, serta kami boleh mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Tuhan, Kau persiapkan hati kami masing-masing Tuhan, khususnya para remaja di tempat ini Tuhan, untuk dapat mengerti akan firman-Mu. Dan kiranya Kau persiapkan hati kami masing-masing untuk dapat menerima akan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh belajar untuk dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Untuk itu biarlah iman kami semakin hari juga semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, Kau persiapkan hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik.
Di dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita boleh membuka serta membaca Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 sampai dengan 6. Mari kita membaca dan membuka firman Tuhan, Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai dengan 6. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Halo, shalom adik-adik, apa kabar? Sampai berjumpa lagi dengan Kak Teddy. Pagi hari ini kita boleh sama-sama bersukacita karena Tuhan boleh kumpulkan kita bersama walaupun masih dalam masa-masa pandemi yang tentunya itu tidak menghalangi kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu juga terus belajar dan terus memuji memuliakan nama Tuhan, dan tak lupa kita terus beribadah di minggu hari ini untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Adik-adik, pada minggu hari ini kita merenungkan sebuah tema atau judul yang berjudul merajut impian. Nah, kalau dengar kata-kata merajut impian, tentunya kita sudah mempunyai umur yang cukup dewasa. Di dalam masa-masa remaja ini, tentunya adik-adik remaja mempunyai mimpi. Kita masing-masing mempunyai mimpi dan suatu keinginan yang tentunya yang kita harapkan. Nah, sekarang kita boleh belajar bersama-sama pada minggu hari ini, pada ibadah yang minggu hari ini yang indah ini, untuk dapat belajar bersama-sama untuk mencapai cita-cita kita, mencapai mimpi-mimpi kita. Tentunya kita tahu bahwa hidup itu membutuhkan keberanian untuk bermimpi, bukan sekedar bersikap apatis atau serba takut atau ragu, lalu membiarkan arah angin menjadi penentu, sehingga kita hanya mengikuti angin yang melalui hidup kita. Kita hanya pasrah dan kita hanya sekedar melamun serta berangan-angan kosong dan tak melakukan apa-apa. Sekarang zaman medsos, kita melihat bagaimana orang begitu mudahnya memamerkan sesuatu kekayaan yang tentunya belum tentu itu jeripayah dari mereka sendiri. Kita dihadapkan oleh teknologi serta media-media sosial yang memberitakan suatu keduniawian, memamerkan hidup, memamerkan harta, serta suatu mimpi orang-orang yang tentunya kita terkadang merasa silau di dalam hati kita, sehingga kita
hanya bisa melamun dan berangan-angan kosong. Seandainya aku bisa seperti dia, seandainya aku bisa mempunyai mobil, seandainya aku bisa menjadi seorang yang sukses misalnya. Itu tidaklah salah sebenarnya. Kalaupun kita bermimpi, itu adalah suatu keinginan yang memang manusiawi. Namun, bagaimana? Apa yang kita lakukan dengan mimpi itu? Atau kita hanya berangan-angan saja? Ataukah kita hanya cuma duduk diam, melamun? Tentunya kita bermimpi adalah suatu hal yang baik. Suatu keinginan, cita-cita itu adalah suatu yang baik di dalam hidup kita. Namun, bagaimana kita harus menyikapinya? Beranilah bermimpi. Impian adalah sebuah gambaran masa depan yang dicita-citakan dan perlu diperjuangkan. Impian berfungsi sebagai penyemangat, motivasi hidup saat ini, dan sekaligus memberi arah hidup di masa nanti. Melalui pelajaran ini, tentunya kita didorong untuk berani serta memperjuangkan impian hidup kita, serta dapat memetakan tindakan dan hidup kita untuk mewujudkan mimpi itu. Adik-adik yang terkasih, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kadang kita merasa takut untuk bermimpi. Kitab Pengkhotbah memotret kehidupan secara realistis. Salah satu realistis yang dipotretnya adalah hidup sia-sia akibat tak berani bermimpi dan bertindak mewujudkannya. Dalam hidup ini ada saja pribadi yang alih-alih memperjuangkan impian, malah bersikap reaktif, pesimis, dan apatis, takut bermimpi dan enggan berjuang. Di dalam ayat 4, Pengkhotbah 11 ayat 4, digambarkan pengkhotbah dengan frasa, sikap siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Tidak menabur dan tidak menuai, apa maksudnya? Menghabiskan hidup secara sia-sia dengan tidak berbuat apa-apa? Mengapa tidak berbuat apa-apa? Karena energi hidup telah habis untuk memperhatikan arah angin dan gerak awan melulu. Perhatikan kata senantiasa. Memperhatikan angin dan senantiasa melihat awan yang dipakai oleh pengkhotbah. Pengkhotbah melihat bahwa senantiasa kehidupan kita hanya untuk melihat yang sia-sia belaka. Untuk itu, pengkhotbah mengkritisi sikap hidup manusia. Kadang-kadang kita takut untuk mempunyai rasa motivasi. Kita tidak mempunyai rasa motivasi sedikit pun. Rasa takut kita terhadap resiko buruk sehingga melumpuhkan hidup kita. Manusia tidak berani bermimpi, alih-alih merumuskan impian, menyalahkan harapan, dan memperjuangkan masa depan yang baik, malah jatuh pada sikap pesimis dan fatalistik.
ujung-ujungnya hidup habis dengan sia-sia, tanpa karsa dan karya, tidak menabur, tidak menuai, dan tidak berbuat apa-apa. Apakah kita harus takut untuk bermimpi? Tidak tentunya. Kita harus merajut mimpi serta menata aksi. Untuk itu, dalam firman Tuhan mengajak kita untuk semangat, untuk termotivasi untuk bisa merajut mimpi serta menata aksi, sehingga kelak kita akan mencapai cita-cita kita, keinginan kita, harapan kita. Arah angin dan gerak awan memang punya dampak terhadap kehidupan. Olehnya segala sesuatu bisa terjadi. Justru karena itu maka hidup harus diisi dengan langkah antisipasi dan adaptasi. Hidup perlu tentunya direncanakan, diisi dengan harapan dan cita, dirasakan dengan keberanian, merajut mimpi dan menata aksi. Dalam kerangka pikir ini maka hal membaca cuaca ditempatkan oleh pengkhotbah firman Tuhan, diperlukan untuk dapat mencapai mimpi. Ada langkah membaca angin dan awan, serta memetakan potensi, melakukan antisipasi dan menata aksi, menabur untuk menuai. Artinya kita harus berbuat, kita harus action, bukan NATO. Not action, talk only. Hanya kita cuma bicara, bisanya bicara, tetapi kita tidak punya aksi apa-apa. Kita tidak berbuat apa-apa. Untuk itu, di dalam firman Tuhan, bila kita ingin mencapai cita-cita kita, bila kita ingin hidup mencapai dan tercapai cita-cita kita, kita harus bekerja, kita harus beraksi dan berkarya. Dengan cara tentunya kita harus memotivasi diri kita dengan tidak berhenti untuk berbuat baik, untuk berbuat berkarya, dan selalu semangat di dalam hidup kita. Janganlah memberi. Di dalam ayat 6 dikatakan bahwa taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Mimpi harus dibarengi dengan aksi. Jika tidak demikian, impian hanyalah hayalan dan lamunan kosong. Demikian pula sebaliknya, aksi harus digerakkan, dijiwai dan dipandu arah visi. Aksi tanpa impian bisa menjadi tindakan liar dan salah arah. Tanpa impian untuk menuai, maka tindakan menabur akan serampangan dan kehilangan makna. Impian memberi arah perjuangan sehingga jerih lelah menabur menjadi bagian dari karya dan karsa yang menggairahkan dan bermanfaat. Dalam konteks merajut mimpi dan menata aksi, maka hal membaca arah angin dan kondisi awan menemukan momentum pentingnya.
justru menjadi elemen penting untuk merumuskan visi yang membumi. Sebuah modal untuk memetakan potensi dan aksi. Kapan harus menabur, benih apa yang perlu ditabur, bagaimana merawatnya, apa saja yang diperlukannya hingga panen. Melalui benang berih merah ini, pengkhotbah atau firman Tuhan mengarahkan untuk berani merajut mimpi dan menata aksi. Apakah jika impian sudah dirumuskan, langkah aksi sudah dipetakan, adik-adik sudah memperjuangkan, maka apakah otomatis impian menjadi kenyataan? Tentu tidak. Tidak cukup dengan hal itu. Impian harus dirumuskan, langkah aksi harus direncanakan, jerih lelah adalah perjuangan. Itulah bagian manusia. Itu adalah bagian kita. Lalu selebihnya kita serahkan pada Allah. Selebihnya adalah bagian Allah. Firman Tuhan menunjukkan bahwa selain peran manusia, ada peran rahmat Allah dalam pencapaian impian. Keduanya penting dan perlu diberi tempat secara seimbang. Laksana fungsi kedua sayap pada seekor burung, sebagaimana Allah bekerja, demikian pun manusia. Apa bagian Allah? Apa-apa yang berada di luar kontrol manusia, itulah bagian Allah. Arah angin dan pergerakan awan adalah bagian Allah. Firman Tuhan menginspirasi bahwa Allah tak membiarkan manusia berjuang sendiri. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat 5 dikatakan, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Dengan demikian, merajut mimpi harus dibarengi dengan sikap berserah diri kepada yang ilahi. Manusia harus memperjuangkan dan mengelola dengan sebaik mungkin apa yang bisa dikontrolnya, dan sekaligus membebaskan Tuhan mengontrol arah angin dan gerak awan. Itulah kerjasama antara yang insani, yang ilahi dalam merajut mimpi. Merajut mimpi dan membuka diri pada intervensi yang ilahi. Untuk itu, firman Tuhan mengajak kita sebagai manusia untuk dapat memilih yang menjadi bagiannya. Kita sebagai manusia Tuhan, dalam firman Tuhan sudah diatur di situ. Kita remaja harus mempunyai motivasi, yaitu terus beraksi dan terus semangat dan berbuat untuk mencapai serta menggapai impian kita. Itu sebagai suatu apa yang menjadi bagian dari manusia. Lalu tentunya selebihnya dari itu adalah bagian kita serahkan kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita berdoa, meminta Tuhan untuk menyertai. Dan disitulah Tuhan bekerja untuk dapat menyertai kita, mengiringi kita, memberkati kita, membantu kita, mensupport kita
untuk kita dapat mencapai cita-cita kita. Untuk itu, di dalam kehidupan kita, tentunya kita tidak boleh melupakan Tuhan. Kita harus tetap menyerahkan semua apa yang kita lakukan ini kepada Tuhan, dan apa yang bukan menjadi bagian kita, kita serahkan kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan bahwa ada istilah ora et labora, bekerja dan berdoa. Tentunya itu adalah suatu hal yang, satu paket yang memang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kepada remaja. Kita sebagai manusia, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa memilah mana yang menjadi bagian kita, mana yang menjadi bagian Tuhan. Demikian firman Tuhan. Semoga ini menjadi motivasi buat adik-adik untuk tidak lagi melamun di dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya menghayal, tidak hanya menatap dengan mata kosong, tetapi kita boleh beraksi di dalam kehidupan kita. Boleh kita bermotivasi serta membawa ini semua ke dalam doa, di dalam, dan menyerahkan semuanya ini bersama-sama dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau limpahkan Tuhan. Kau boleh juga memberikan kesempatan kepada kami, khususnya remaja GKI Jati Bening Indah, untuk dapat bersama-sama mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan ini, firman-Mu yang kami dengarkan, bisa menjadi suatu semangat buat adik-adik remaja di tempat ini Tuhan, untuk kami dapat menyerahkan diri kami, untuk dapat kami termotivasi Tuhan, karena Engkau juga di dalam firman-Mu mengatakan bahwa kami harus melakukan aksi sebagai manusia, boleh juga memberikan kami selalu semangat untuk merajut mimpi kami. Untuk itu, di dalam merajut mimpi kami boleh mempunyai motivasi untuk beraksi dan berkarya ya Tuhan. Tuhan juga tak lupa di dalam semua apa yang kami petakan, semua yang kami rencanakan, biarlah semuanya kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Untuk itu kami boleh menyerahkan diri untuk dapat menyerahkan semuanya apa yang kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, untuk dapat juga turut Engkau bekerja bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk selalu rindu untuk belajar dan mempertumbuh iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan kasih. Amin. Nah, kita tadi barusan sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Gimana nih firmannya? Semoga firman yang kalian dengarkan tadi bisa kalian terapkan dan jalani di kehidupan sehari-hari ya. Untuk sekarang, waktunya persembahan. Persembahan bisa kalian langsung berikan ke kantor gereja atau kalian titipkan kepada orang tua kalian. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Di Badai Topan Dunia.
Allah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindunganku. Wah, nggak kerasa nih, kita udah ada di ujung ibadah kita. Semuanya tetap jaga kesehatan ya. Kalau mau keluar-keluar, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye, God bless you. Melayani